Radikalisme dalam bentuk apapun masih sangat mengkhawatirkan. Dewasa ini, seluruh negara tanpa kecuali Indonesia sedang menghadapi cobaan baru terorisme yang terus memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis jaringan internet untuk kepentingan rekrutmen, media propaganda, pendidikan pelatihan, dan pembinaan jaringan mereka. Untuk informasi berbasis jaringan internet dan hadirnya revolusi teknologi semakin membantu kelompok teroris dalam peningkatan jaringan dan propaganda paham yang mereka usung. Media internet mengambil porsi dan peranan yang sangat besar dalam memberikan informasi kepada publik, terutama kaum muda akan ideologi radikal. Kekuatan internet terletak pada paradoks dan kontradiksinya. Tertulis pada pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 bahwa negara berdasarkan asas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sejalan dengan undang-undang tersebut, maka atas nama apapun tidak diperbolehkan bagi agama lain untuk menghina dan melakukan kekerasan dalam bentuk apapun. Nah, kekerasan ini dapat berdampak fatal, yaitu pemecah belahan persatuan bangsa dan akan menjauhkan masyarakat dari perilaku damai dalam bernegara. Badan Nasional Penanggulangan BNPT menyatakan hasil surveinya terkait radikalisme. Menurut data BNPT, sebanyak 39% mahasiswa dari 15 provinsi di Indonesia yang menjadi responden tertarik pada radikalisme. Hasil survei tersebut menguatkan dugaan bahwa generasi muda adalah target penyebaran radikalisme dan kampus itu rentan menjadi tempat untuk penyebarannya. Maka, memang pada dasarnya setiap agama mengakui bahwa agamanya lah yang paling benar dan agama orang lain salah. Tetapi jika sifat ini dikembangkan akan merusak diri bangsa dan juga negara yang berasaskan pada gotong royong. Nah, fakta yang terjadi itu memperlihatkan bahwa kerentanan kalangan generasi muda dari keterpengaruhannya ajaran sekaligus ajakan yang disebarkan oleh kelompok radikal, maupun lewat media langsung atau maupun melewati media online atau media sosial. Maka dari itu, pencegahan radikalisme perlu untuk dilakukan, baik berupa kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisme, dan deradikalisme sangat diperlukan. Hamli, di sela pelatihan Duta Damai Dunia Maya di Malang, Jawa Timur, mengungkapkan bahwa penelitian hasil BNPT bersama sejumlah lembaga penelitian, 72% masyarakat Indonesia itu anti-radikalisme. Akan tetapi, mereka bersifat toleran pasif. Menurut Hamli, langkah melawan radikalisme itu seharusnya melalui toleran aktif. Berdasarkan utaraan Hamli tersebut, diperlukan peran utama dari para pemuda dan juga mahasiswa untuk menjadi penggerak sebuah langkah yang tepat untuk melawan radikalisme secara keseluruhan di era modern ini. Mengapa dipilih mahasiswa? Karena mahasiswa memiliki peran utama dalam melawan radikalisme, sebab mahasiswa sendiri memiliki peran yang istimewa dikelompokkan menjadi 3 fungsi, yaitu agent of change, social control, dan iron stock. Selain itu, menurut hasil riset nasional yang dilakukan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia dan juga kajian Universitas Indonesia pada 2014, mayoritas pengguna internet di Indonesia berada pada rentang usia 18 dan 25. Dan usia ini memang usia-usia di mana masih menjadi seorang mahasiswa begitu. Jadi, mahasiswa itu dituntut untuk menjadi seorang yang aktif dan berjiwa muda untuk menerima informasi yang pasif. Mahasiswa tidak hanya menggunakan internet sebagai permainan belaka ya, tapi banyak seperti mengakses informasi, berkomunikasi, dan bahkan lebih dari itu. Dengan fungsi dan kemampuan ini, tugas besar diemban mahasiswa yang diharapkan dapat mewujudkan perubahan bangsa, termasuk perubahan dalam hal radikalisme, sehingga radikalisme ini bisa diubah ke arah yang lebih baik. Di samping fungsi dan kemampuan seorang mahasiswa, dibutuhkan pengetahuan yang komprehensif tentang radikalisme itu sendiri untuk memiliki kewaspadaan pada bidang yang sedang diupayakan dan juga supaya mahasiswa menjadi mawas diri. Kemampuan komprehensif ini bisa dikembangkan di
kampus mahasiswa itu berkuliah atau di tempat-tempat di mana ia dilatih untuk mampu berpikir secara kritis. Selain itu, menyinggung dari sikap toleran pasif tadi bisa dikembangkan dengan meningkatkan kepedulian terhadap sesama, bergotong royong, mencegah praktik radikalisme negatif, didasarkan oleh 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itu kami menyusun karya tulis ini bertujuan untuk merumuskan konsep mahasiswa yang bijak dan sinergis, magis, sebagai upaya untuk memerangi dan menjadi tameng radikalisme yang terjadi di media sosial. Dan juga manfaat dari karya tulis yang kami susun ini adalah berkontribusi pertama di bidang pendidikan, yaitu karya tulis ini memberi wawasan kepada masyarakat maupun mahasiswa juga tentang radikalisme yang marak terjadi di media sosial. Dalam bidang kemasyarakatan, karya tulis ini memberikan solusi yang nyata yang dapat dilakukan oleh mahasiswa kepada masyarakat terhadap radikalisme yang terjadi di media sosial. Selanjutnya, saya akan membahas bagian kondisi kekinian. Pada saat ini, di Indonesia sudah memasuki era informasi dan globalisasi. Era ini ditandai dengan banyaknya informasi yang melalui berbagai saluran komunikasi yang dimiliki oleh warga, mulai dari media mainstream hingga media sosial. Penetrasi media sosial pada saat ini tidak mengenal ruang pribadi dan hampir tidak ada batasnya. Sebagaimana saluran komunikasi yang ada sebelumnya, saluran komunikasi pada saat ini memiliki sisi baik dan sisi buruk. Sisi baiknya, kita dapat mengambil banyak informasi yang bermanfaat bagi kita dan dapat menjangkau orang tanpa batasan waktu dan batasan ruang. Selanjutnya ada sisi buruknya. Sisi buruknya, kita susah memiliki ruang privasi di media sosial ini karena semua orang dapat mengakses data-data tersebut. Ada 3 hal yang melekat pada media online atau media sosial pada saat ini, yaitu mudah, murah, dan cepat. Dan 3 hal tersebut dimanfaatkan oleh sekelompok orang menjadikan media sosial sebagai media propaganda untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Di Indonesia, berdasarkan survei oleh Asosiasi Penyedia Layanan Internet Indonesia, menyatakan 54,68% dari 262 juta orang di Indonesia merupakan pengguna internet. Dengan data tersebut, dapat dibilang bahwa di Indonesia, internet atau media sosial dapat mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dengan hal itu, beberapa kelompok mulai menggunakan untuk tujuan politik tertentu atau penyebaran ideologi-ideologi yang dapat mengancam kedaulatan Indonesia. Seperti kelompok-kelompok radikal seperti Hizbut Tahrir Indonesia, Harakat Tarbiyah, dan seperti gerakan radikal atau ekstremis dalam 2 dekade terakhir yang dapat mengancam kedaulatan di Indonesia. Tapi sudah ada upaya pencegahan dan penanggulangan dari pemerintah juga masyarakat, tetapi juga belum efektif dalam menanggulangi penyebaran ideologi dan paham yang buruk dari media sosial. Mengenai hal ini, terdapat 4 solusi yang pernah ditawarkan. Yang pertama adalah dari lembaga pendidikan, adanya mata kuliah Pancasila atau kewarganegaraan. Adanya mata kuliah ini di dunia perkuliahan dapat memperkuat pendidikan kewarganegaraan. Hal tersebut dilakukan dengan cara menanamkan pemahaman yang mendalam terhadap 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Melalui itu, mahasiswa memiliki dorongan untuk menjunjung tinggi dan menginternalisasikan nilai-nilai luhur yang sejalan dengan kearifan lokal, seperti toleransi antar umat beragama, kebebasan yang bertanggung jawab, gotong royong, kejujuran, cinta tanah air, serta kepedulian antar warga masyarakat. Hal tersebut juga dapat meningkatkan sikap nasionalisme dan patriotisme, dan dengan tumbuhnya sikap-sikap tersebut, pastinya ideologi radikalisme dapat dihindari. Solusi yang kedua adalah dari pemerintah, menegakkan hukum yang berlaku dan membuat kebijakan yang mengatur tentang radikalisme. Pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan undang-undang anti-terorisme dengan tujuan mengurangi timbulnya kekerasan terorisme. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada kebijakan yang secara tegas dan khusus yang mengatur tentang radikalisme. Sebenarnya, radikalisme banyak muncul melalui ujaran kebencian yang sering kita dengar di televisi maupun media sosial.
Namun hal itu tidak dapat dibawa ke ranah hukum karena belum ada kasus tindakan secara nyata. Kekerasan yang mengatasnamakan agama seperti halnya terorisme telah diatur dalam kebijakan negara yang cukup baik, yaitu adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Namun, dapat kita lihat, implementasi kebijakan tersebut dan ketegasan aparat penegak hukum negara masih tergolong kurang. Selanjutnya adalah program deradikalisasi. Program ini merupakan program yang dicanangkan oleh BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Menurut Golose 2009, deradikalisasi merupakan setiap upaya untuk menetralisir paham radikal dengan melakukan pendekatan interdisipliner seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya, terutama bagi mereka yang berpaham radikal maupun pro terhadap kekerasan. Kemudian, Golose 2009 menegaskan kembali bahwa program deradikalisasi harus dapat menghentikan penyebaran ideologi teroris dan melepaskannya dari dalam diri teroris. Maka dari itu, dalam pelaksanaan program ini diperlukan juga deideologi. Dengan demikian, program deradikalisasi yang dibutuhkan adalah yang menitik beratkan pada perubahan ideologi dan mental dari narapidana teroris itu sendiri, bukan hanya yang bersifat fisik. Tidak hanya itu, untuk menyempurnakan pelaksanaan deradikalisasi ini dibutuhkan juga peningkatan alokasi anggaran. Solusi yang pernah ditawarkan yang terakhir adalah mengarahkan mahasiswa untuk beraktivitas berkualitas. Mengapa begitu? Karena mahasiswa yang memiliki banyak aktivitas yang berkualitas dalam berbagai bidang seperti akademis, sosial, budaya, seni, keagamaan, dan olahraga cenderung lebih positif. Banyaknya aktivitas itu mendorong mahasiswa untuk berprestasi dan juga aktif dalam organisasi dengan lingkungan yang positif. Hal-hal tersebut dapat menjauhkan mahasiswa untuk terpengaruh dengan ideologi ataupun paham radikalisme. Jika dilihat dari kejadian sebelumnya, sudah ada solusi yang pernah dibuat. Tetapi, solusi tersebut masih kurang relevan dengan kondisi saat ini terhadap arus globalisasi yang berkembang sangat cepat. Perlu adanya solusi yang senantiasa sesuai dengan era sekarang ini. Bentuk ide inovasi untuk menangkal masalah radikalisme yang berkembang di Indonesia yaitu perlu adanya tindakan antisipatif, edukatif, dan partisipatif. Antisipatif ini berarti upaya preventif yang dilakukan baik dari pihak pendidikan atau perguruan tinggi maupun dari pemerintah. Bentuk tindakan nyatanya seperti menggiatkan kampanye anti-radikalisme di platform digital seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Di ranah perguruan tinggi, mahasiswa harus ikut berproaktif dalam menggalakkan kampanye anti-radikalisme. Dengan contoh kegiatannya seperti sosialisasi melalui webinar, dengan target sasarannya ialah para pengguna media sosial. Pihak kampus pun harus berperan aktif dalam mencegah masuknya pengaruh radikalisme ke kalangan mahasiswa, dengan program seperti mengadakan perlombaan yang berkaitan dengan tema radikalisme. Selanjutnya yaitu yang kedua ialah edukatif. Maksud dari edukatif ialah pemberian wawasan kepada masyarakat mengenai bahayanya radikalisme apabila terus berkembang di Indonesia. Contoh konkretnya seperti sosialisasi ke masyarakat, baik berupa turun langsung maupun melalui media massa seperti koran, majalah, pamflet, baliho, dan lainnya. Yang ketiga yaitu partisipatif, yaitu seluruh masyarakat diharapkan ikut andil dalam menetralisir pengaruh radikalisme di Indonesia. Gagasan dari kami ialah membuat posko pengaduan radikalisme yang sedang berkembang di lingkungan sekitar, dengan mengisi lewat aplikasi maupun secara langsung menyampaikan ke RT atau RW terdekat. Setelah divalidasi, pihak berwajib akan bertindak sesuai dengan fungsinya. Namun, perlu adanya sinergitas antar elemen agar program ini bisa berjalan dengan baik dan tidak disalahgunakan. Umum, pihak-pihak yang dapat membantu mengimplementasikan gagasan yang akan diajukan antara lain, yang pertama dosen. Dosen sebagai pengajar di kampus tentu mempunyai peran yang sangat vital dan mahasiswa pasti akan mengikuti apa yang akan diajarkan oleh dosen.
Jadi diharapkan dosen dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bela negara secara kuat dan mengkarakter di kalangan mahasiswa. Yang kedua yaitu mahasiswa. Mahasiswa harus bisa menjadi tameng untuk menangkal tumbuh kembangnya paham radikalisme. Peran mahasiswa sangat penting sebab masyarakat menilai mahasiswa itu merupakan agent of change atau agen perubahan. Mahasiswa harus bisa berkontribusi dan mampu memberikan bahan terkait dengan toleransi dan radikalisme. Yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah harus bisa menjadi ujung tombak dalam mengatasi radikalisme yang berkembang saat ini. Pemerintah tidak hanya melakukan penegakan hukum saja terhadap pelaku radikalisme, tetapi juga harus melakukan pencegahan terhadap persebaran radikalisme saat ini. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan radikalisme. Perlu mengembangkan pemahaman dalam masyarakat agar menjadi lebih kritis terhadap informasi dan konten yang diakses atau didapat dari dunia maya. Masyarakat atau individu dapat menjadi pelaku sekaligus korban paparan informasi atau konten radikal, sehingga perlu dididik lebih cerdas dalam menggunakan teknologi informasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mensosialisasikan secara intens berbagai regulasi yang mengatur penggunaan media online, sehingga terbentuk masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga dunia maya. Selama ini, keberadaan UU ITE lebih banyak digunakan untuk menjerat pelaku dengan informasi atau konten yang memiliki dimensi atau bobot politik. Mestinya UU ITE juga dapat digunakan sebagai landasan penegakan hukum dalam memerangi konten radikal dan jaringan komunikasi yang dilakukan oleh kelompok radikal maupun teroris sehingga menjadi shock terapi bagi penyebar konten radikal. Lalu, aspek lain yang dapat dilakukan dalam rangka mencegah berkembangnya paham radikal dalam dunia maya, kemampuan daripada masyarakat maupun pemerintah dalam kontra opini atas informasi dan propaganda kelompok radikal di media sosial. Seringkali yang terjadi baru sebatas pemblokiran atau penutupan akses informasi terhadap web atau aplikasi yang menyebarkan paham radikal itu sendiri. Upaya kontra opini yang tidak kalah penting justru terlambat dilakukan sehingga paham radikal terlanjur menguasai mindset individu atau masyarakat. Melalui pengembangan kemampuan kontra opini, diharapkan dapat menjadi semacam deframing bagi informasi yang dilakukan kelompok radikal sehingga masyarakat memiliki alternatif dan sumber informasi yang beragam. Lalu dalam bidang pencegahannya, BNPT menggunakan dua strategi pertama, yaitu kontra radikalisasi, yakni upaya penanaman nilai-nilai nasionalisme serta nilai-nilai non-kekerasan. Dalam prosesnya strategi ini dilakukan melalui pendidikan baik formal maupun non-formal. Kontra radikalisasi diarahkan masyarakat umum melalui kerjasama dengan tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan stakeholder dalam memberikan nilai-nilai kebangsaan. Untuk strategi yang kedua adalah deradikalisasi. Deradikalisasi ini ditunjukkan pada kelompok simpatisan, pendukung, inti, dan militan yang dilakukan baik di dalam maupun di luar lapas. Mahasiswa bijak dan sinergis menjadi tameng radikalisme melalui sosial media merupakan salah satu gagasan mengatasi maraknya permasalahan tentang radikalisme di Indonesia, terutama di kalangan mahasiswa. Gagasan yang ditujukan utamanya untuk kaum mahasiswa ini tentu saja sangat efektif dalam pelaksanaannya, karena pada gagasan ini digunakan media sosial sebagai media untuk mengatasi permasalahan. Gagasan mahasiswa bijak dan sinergis ini memiliki beberapa keunggulan, yakni efektif, biaya minimum, inovatif, edukatif, serta partisipatif. Hal ini didukung dengan beberapa teknik implementasi yang akan dilakukan, yakni melibatkan peran mahasiswa dan dosen sebagai pendukung. Nah, prediksi hasil yang diperoleh dari gagasan mahasiswa bijak dan sinergis antara lain meningkatkan kewaspadaan lingkungan sekitar terhadap bahaya dari paham yang menyimpang, sebagai contoh paham radikalisme. Dengan adanya mahasiswa bijak dan sinergis dapat memberikan wawasan mengenai bahaya paham radikalisme dan mengurangi angka penduduk yang berminat pada paham-paham yang menyimpang.